Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini kembali saya akan ngebahas masalah error 46 yang terjadi di Yamaha Aerox saya. Nah, kemarin itu ceritanya pas mau balik kerja, tiba-tiba pas motor dinyalain, si lampu milnya manteng. Otomatis kalau lampu milnya manteng, ada error yang terjadi di motor saya ini nih. Dan ketika saya nyalain ulang, ternyata yang muncul adalah error 46 ya. Dan setelah motor saya nyalain terus digeber, errornya itu langsung hilang, sampai rumah pun nggak muncul error 46 lagi. Nah, apakah yang terjadi sekarang? Karena kan sebelumnya saya bikin video juga mengenai error 46 itu disebabkan karena aki yang saya pakai udah nggak bisa dilakukan pengisian. Bedanya pas pakai aki yang sebelumnya, error 46 nggak muncul di speedometer, atau mungkin muncul tapi saya nggak ngeh, hanya muncul di YDIAG-nya. Kalau sekarang error 46-nya udah berani muncul di speedometer, berarti ada permasalahan lain yang terjadi di motor Yamaha Aerox saya ini, selain dari aki. Memang ya, aki yang ini pun kemarin kan saya udah review, motobat 4 tahun dipakai. Dan kondisi tegangannya pun dia cuman di angka ini 12 ya. Normal kan 12,4. Udah mengalami penurunan voltase. Walaupun kemarin udah dicas lagi, tetap aja ya voltasenya nggak bisa naik. Tetap di kisaran 12,2 dan nggak bisa lebih di 12,4 ya. Dalam kondisi normal, tapi kalau kondisi udah dinyalain ya bisa naik si tegangan akinya. Ditambah lagi untuk area klakson pun tuh dia nggak mau. Nah, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Sember ya, apalagi untuk klakson keong. Udah kayak gitu ya. Jadi masih asumsi ya, error 46-nya itu dari aki yang emang udah mulai lemah. Tapi setelah saya nyari beberapa referensi lagi ya, video, permasalahannya bisa macam-macam ya. Kalau dari area spool kayaknya enggak ya, karena soketnya kita udah ganti XT90. Dan terakhir saya cek juga kabel-kabelnya masih aman, soketnya nggak ada yang terbakar tentunya. Untuk di area spool pun, beberapa bulan yang lalu kan saya melakukan penggantian seal juga. Rasanya si bagian spool ini masih bersih, tapi nanti saya akan cek juga. Dan saya akan cek kabel yang menjurus ke SGCU-nya. Soket-soketnya terutama apakah kotor atau enggak, nanti akan saya cek ya. Karena agak menakutkan ya kalau Aerox kena error 46. Berarti kan kelistrikannya atau pengisian di motor itu nggak baik ya. Kalau motor-motor non MSG, bukan MSG, maksudnya SMG ya, Smart Motor Generator. Itu kan kiproknya masih kepisah. Tapi kalau yang udah jenis seperti Aerox atau yang dibilangnya starter halus, untuk starternya itu udah gabung sama SGCU. Nah, mudah-mudahan nggak sampai kena sana ya. Karena ini motor jatuhnya masih bisa nyala walaupun kemarin kena error 46. Kemungkinan lainnya adalah ada masalah di area ini nih guys. Relay starter ya, yang kakinya 4 itu udah mulai lemah juga bisa. Kalau kemarin dicek pakai YDIAG dia masih cetek-cetek ya. Karena kan saya punya alatnya YDIAG. Dicek itu dia masih cetek-cetek, berarti kondisinya mudah-mudahan masih normal. Dan akan saya lakukan pengecekan juga untuk di bagian sikringnya. Siapa tahu emang bagian sikringnya udah ada yang korosi juga ya. Oh iya, tambahan lagi guys. Ini kadang-kadang motor mati mendadak juga ya. Tapi masalahnya bukan dari cok busi yang kemarin diganti. Ini sepertinya memang menjurus komplit ke masalah error 46 ini ya guys. Kita akan telusuri satu persatu perkiraan permasalahannya. Jadi tadi saya udah melakukan pengecekan ya guys. Mulai dari spool, soketnya udah saya cek
Tadi ini saya bongkarin ya, ngecek sekalian kotor apa enggak spool. Ternyata aman, walaupun tadi murnya nggak terlalu kenceng ya, udah saya kencengin lagi. Dan untuk soket spoolnya juga aman ya. Malahan kabel spoolnya pun tadi udah saya benerin lagi ya jalurnya. Tuh udah saya rapi-rapihin, malah semua saya rapi-rapihin. Sampai tadi kalau motor tetap masalah keluar error 46, ini spool lama mau saya pakai lagi nih. Dikeluarin ini spool juga ya guys. Terus lanjut saya bersihin area sikring dan ngecek si relaynya juga ya satu-satu. Semuanya aman ya guys. Dan saya ukur juga nih tegangannya. Saya ukur tegangannya pakai avometer ya, pas mesin nyala dia normal ya guys. Nih kita contohin dulu sebelum ketemu masalah sebenarnya ada di mana. Nah, motor itu tegangannya naik normal ya. Oh nih, kita colok dulu nih ke akinya. Tuh, dia kenaikannya normal. Tuh, di gas dia naik normal. Ya, buktinya ya. Berarti di area pengisian bisa dibilang ini normal. Gak ada kendala sama sekali. Walaupun tadi belum sempat ngecek soket ECU-nya ya. Tapi saya udah melakukan pengukuran, pengecekan sikring. Satu-satu dibersihin semua. Dicek tegangan juga normal ya. Tuh, ini habis dinyalain, aki ngisi. Kalau tadi kan cuma di angka 12,0. Gak naik lagi. Kalau lihat di speedonya berapa ya? Ini 12,3 tuh. Bagus berarti guys, gak ada masalah. Lalu masalahnya ada di mana? Inilah hal terkonyol yang mungkin pernah saya lakukan lagi ya guys. Setelah ngecek semuanya, kemungkinan terbesar kenapa kemarin keluar error 46, terus klakson juga agak sember-sember ya suaranya. Ini dia guys masalahnya. Baut kendor dong guys. Udah dibongkar semua motor semua. Dicek spool, dibersihin spoolnya, ngecek kabel spool, sikring-sikring semua. Hal yang paling konyol yang baru ketahuan masalahnya ada di sini nih. Geblek. Ternyata masalah utamanya itu cuman di kabel aki doang yang kurang kenceng nih guys. Konyol banget ini, sumpah bener. Udah dibongkarin semua yang masalah ini. Wajar timbul error 46. Jadi Edge itu menganggap pengisian nggak normal ya ke aki. Padahal ini yang goyang-goyang nih kabel ini. Geblek nih. Udah capek-capek. Ternyata ini yang biang masalahnya. Kalau kayak gini kan gampang. Kena error 46 tinggal ngecek aki. Kencengin kabelnya. Udah beres. Ngapain tadi saya bongkar semua coba guys. Berarti diambil kesimpulan nih guys, kalau kalian mengalami error 46, langkah pertama yang harus dicek adalah area aki dulu. Cek kabel aki kencang atau enggak sebelum hal yang udah saya lakukan barusan, lebih dari 1 jam ya. Saya nyisir bagian spool, semua kabel-kabelnya disisir. Siapa tahu emang ada masalah di saluran kabelnya ya. Terus di sikring saya cek, di relaynya saya cek, ternyata hanya di baut ininya aja kendor. Mungkin kalau saya ngeh dari awal ngecek bagian baut sikringnya, nggak bakal bikin video panjang-panjang dan nggak bakal saya habisin waktu lebih dari 1 jam ngoprek ini motor. Palingan juga 1 menit ngencengin baut ini juga nggak sampai ya guys. Tapi itulah dinamika kalau kita ngoprek motor atau servis motor. Nyari permasalahan kalau motor kita bermasalah, ternyata hal yang paling konyol sekali, kadang kita nggak ngeh sama sekali ya guys. Perkara konyol,
Baut aki kendor timbul error 46, bikin pusing karena perkiraan permasalahannya itu banyak banget ya. Berada di area pengisian atau kelistrikannya yang nggak bener. Ternyata masalah yang terjadi cukup simpel. Tadinya saya udah mau beli relaynya ya guys. 2 relay ini mau digantikan, lumayan harga ini. Yang satu 110.000 kalau nggak salah, yang satu 80 ribuan. Cukup lumayan. Terus saya juga udah mau order aki yang baru ya. Ini udah mau di order beneran guys. Nggak bohong, udah mau order. Aki ini akhirnya nggak jadi ya. Mudah-mudahan nih kedepannya nggak ketemu error 46 lagi ya. Prediksi cuman kendor baut aki, semoga aja itu penyebab utamanya. Nggak ketemu error 46 lanjutan. Nah kalau udah ketemu lagi error 46 lanjutan berarti siap-siap kepala pusing lagi. Karena kalau dari area perkabelan udah normal, kemungkinan dari relay, dan mudah-mudahan jangan kena SGCU-nya ya guys. Oke guys, tip dari saya, kalau kalian mengalami permasalahan motor, cek dulu bagian yang paling simpel. Jangan memvonis masalah besar dulu, karena takutnya seperti saya ya, yang udah menghabiskan waktu berjam-jam bongkar motor semua, tuh sampai solder-solder ada semua ya. Masalahnya cuman ada di baut aki yang kendor guys. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.